Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Arnita dengan NIM 25130210017, kelas HTN A1. Pada video ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai polarisasi politik di media sosial sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Essos MSI. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik tersebut. Nah, setelah perkenalan tadi, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utamanya. Tapi sebelum itu, kita awali dulu dengan bagian pendahuluan supaya konteksnya lebih jelas. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan pendapat politik. Media sosial memang membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan, salah satunya adalah polarisasi politik. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi digital memungkinkan informasi politik menyebar secara cepat dan luas. Setiap individu dapat memproduksi dan menyebarkan konten politik tanpa proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini memperbesar peluang munculnya konflik dan perbedaan pandangan yang tajam di ruang publik digital. Nah, tahukah kamu apa sih sebenarnya polarisasi itu? Salah satu istilah yang familiar dalam pergaulan maupun penulisan di bidang politik yakni polarisasi politik. Polarisasi dalam definisi dari KBBI dijabarkan sebagai penyelidikan akan menganalisis karena prosedur, tindakan, magnetisme, pembagian yang jelas menjadi dua daerah. Singkat kata, polarisasi adalah pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungannya di dalam politik, karena sejatinya manusia lemah dan punya kesadaran yang berbeda-beda. Keberadaan polarisasi politik dirasa oleh semua pihak, perihal bisa merobohkan dan membuat diskriminatif sosial. Faktor ini dianggap meredupkan akselerasi bangsa yang strategis. Polarisasi tidak lebih dari tahap terintegrasi dari proses demokratisasi define pada era paradigma heterogen, jauh gagasan, ideologi, keputusan, dan bentuk teori politik umum. Polarisasi politik mengacu pada masyarakat sebagai implikasi keragaman pilihan politik diabolika. Dalam perpecahan itu muncul rasa tidak percaya diri dan kebencian, yang mana dalam kondisi kebencian yang tersusun. Selanjutnya, faktor penyebab polarisasi di media sosial. Polarisasi di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penyebaran hoaks dan disinformasi membuat masyarakat mudah terprovokasi. Algoritma media sosial juga menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan sepihak. Selain itu, maraknya ujaran kebencian, rendahnya literasi digital, serta penggunaan politik identitas memperdalam pembelahan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya etika komunikasi di ruang digital. Dampak polarisasi politik. Beberapa dampak polarisasi politik antara lain sebagai berikut. 1. Proses pembagian. Jika dilihat secara historis, pemilu 2014 sampai 2019 menunjukkan bahwa polarisasi politik dimulai pada awal tahun pemilu 2014 dan berlanjut hingga pemilu berikutnya. Akibat terpecahnya masyarakat Indonesia menjadi dua golongan, khususnya kubu Prabowo dan Jokowi. Kubu pro Prabowo dan pro Jokowi semakin memanas pada tahun 2019. Banyak aktivis pro Prabowo yang mempertanyakan kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode tersebut, dan mereka bahkan membentuk kelompok dan menggunakan tagar #2019 ganti presiden di media sosial. Tentu saja hal ini menimbulkan konflik antara kedua kubu. Menyikapi hal tersebut, para pendukung Presiden Jokowi membentuk grup dan mempopulerkan tag #2019 tetap Jokowi di media sosial. Yang kedua, ada institusi demokrasi dirusak. Institusi demokrasi di suatu negara dapat dirusak oleh adanya polarisasi politik. Dampak fatal yang ditimbulkan oleh polarisasi yaitu dapat membuat kubu pemenang memiliki kekuatan yang besar, sehingga kubu yang kalah tersingkirkan dari pemerintahan.
Dan yang terakhir, berdampak juga pada lembaga eksekutif. Kompromi, mencapai kesepakatan, berinteraksi, dan menunjukkan intoleransi terhadap masyarakat dan tokoh politik di kubu lawan menjadi faktor penyebab terjadinya polarisasi. Setelah membahas dampak buruk dari polarisasi politik, jelas banget dong ada dampak positif dari polarisasi politik juga. Nah, sekarang aku pengen bahas nih tentang dampak positif dari polarisasi politik. Yang pertama, yaitu membangun hubungan yang lebih kuat. Polarisasi politik dapat digunakan untuk memecah belah, melemahkan, atau memenangkan lawan, serta untuk menyatukan, memperkuat, atau memobilisasi calon sekutu di tingkat elit dan massa. Bahkan gerakan sosial yang paling terkenal pun dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terlibat dalam konflik dengan lawan yang jelas dan memiliki orientasi konflik serta lawan tersebut serta membagi identitas yang sama. Namun, polarisasi politik ini menghadirkan cita-cita solidaritas dari satu pihak memperkuat pihak mereka untuk mencapai tujuannya, yaitu kemenangan. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi politik. Beberapa orang percaya bahwa polarisasi politik selalu berdampak negatif. Namun, jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, polarisasi politik sebenarnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik dan menginspirasi masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan terkini yang melibatkan calon pemimpin. Di era digital ini, para pendukung cukup mudah menyebarkan pemikirannya terhadap kandidat. Mereka juga bisa menyebarkan isu-isu positif dan buruk, serta pro dan kontra terhadap rencana yang akan diajukan para kandidat. Melalui media sosial, ada hal baik dan buruk mengenai polarisasi politik serta sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, kita harus mampu menerima hal-hal baik dan menghentikan hal-hal negatif. Selanjutnya, ada pun solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi polarisasi politik, diperlukan beberapa langkah penting. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan politik agar masyarakat mampu memilah informasi dan mengenali hoaks. Yang kedua, menegakkan etika komunikasi politik yang santun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peran pemerintah dan platform digital dalam mengawasi ujaran kebencian. Dan yang keempat, menanamkan nilai toleransi dan kebinekaan. Selanjutnya, dasar teori. Upaya penanganan polarisasi politik ini didukung oleh beberapa landasan teori, yaitu teori ruang publik dari Jürgen Habermas, menekankan pentingnya diskusi yang rasional dan terbuka dalam ruang publik. Media sosial idealnya menjadi ruang untuk bertukar pendapat secara sehat dan saling menghargai. Selain itu, teori komunikasi politik menegaskan bahwa penyampaian pesan politik harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Kedua teori ini menjadi dasar dalam upaya mengurangi polarisasi dan menjaga kualitas demokrasi. Setelah membahas solusi yang dapat dilakukan, selanjutnya kita melihat dampak positif yang bisa dihasilkan jika solusi tersebut diterapkan secara konsisten. Nah, jika solusi-solusi tersebut diterapkan dengan baik, maka akan tercipta ruang diskusi politik yang lebih sehat. Konflik dan ujaran kebencian dapat berkurang, toleransi meningkat, serta kualitas demokrasi menjadi lebih baik dan inklusif. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan tadi, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, polarisasi politik di media sosial merupakan tantangan serius dalam demokrasi modern. Namun, melalui literasi digital, etika komunikasi, dan sikap toleran, media sosial dapat kembali menjadi ruang diskusi yang mencerdaskan dan mempersatukan. Dengan kesadaran bersama, demokrasi yang sehat dan damai dapat terwujud. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai polarisasi politik di media sosial. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana media sosial memengaruhi dinamika politik di masyarakat.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.